Kami dari kelompok 8 TPB 40 akan membahas tentang biomimikri. Perkenalkan, saya Dewi Yuliasari NIM 121330044 dari Prodi Teknologi Industri Pertanian. Perkenalkan, nama saya Diki Ramadan Bliansyah dengan NIM 121420027 dari Prodi Rekayasa Kehutanan dan dari TPB 40. Saya Esimara Burning, NIM 121350037, Program Studi Teknologi Pangan, TPB 40. Perkenalkan, nama saya Hardi Pranata Simbiring, NIM 121330028 dari Program Studi Teknologi Industri Pertanian, TPB 40. Perkenalkan, nama saya Mutia Maharani, NIM 121330043 dari Prodi Teknologi Industri Pertanian, TPB 40. Nama saya Ninda Uli Rahman, NIM 121350035 dari Program Studi Teknologi Pangan, TPB 40. Perkenalkan, nama saya Putri Mayasari, NIM 121330038, Program Studi Teknologi Industri Pertanian, TPB 40. Sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa sih biomimikri itu? Istilah biomimikri muncul sejak 1982 dan dipopulerkan oleh ilmuwan dan penulis Janine Benyus dalam bukunya Biomimicry: Innovation Inspired by Nature. Biomimikri didefinisikan Janine Benyus sebagai ilmu baru yang mempelajari model-model alam dan kemudian meniru atau mengambil inspirasi dari desain dan proses ini untuk menyelesaikan masalah manusia. Philip Statement pada tahun 2008 menyatakan konsep biomimetik menjadikan alam sebagai sumber inspirasi. Oleh karena itu, konsep biomimikri meniru konsep yang telah ada pada alam, yang telah teruji sendiri oleh alam, sehingga didapatkan desain yang sesuai dengan kondisi alam dengan mengurangi dampak kerusakan lingkungan. Selain melakukan peniruan dengan elemen yang ada di alam, biomimikri juga sering kali diartikan sebagai proses inovasi dengan mengambil ide, konsep, dan strategi dari living world yang digunakan manusia dalam berbagai aplikasi desain guna mendukung prinsip keberlanjutan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Maybrit Pedersen Zari pada tahun 2010, menyimpulkan bahwa biomimikri sebagai cara untuk mengambil, mentransfer, dan mengolah inspirasi dari alam ke sebuah desain yang banyak menawarkan berbagai inovasi dengan menciptakan lingkungan yang lebih berkelanjutan. Prinsip-prinsip biomimikri menurut Paul pada tahun 2022 yang dikutip oleh Suryadi pada tahun 2018, yaitu terdapat 3 inspirasi. Yang pertama, inspirasi dari bentuk alam. Alam sebagai ide dasar atau sesuatu rancangan baik berupa hewan maupun tumbuhan. Yang kedua, inspirasi dari sistem alam, yaitu inspirasi dari biomimikri dapat diambil melalui proses hidupnya dari makhluk hidup, model, teknologi, ataupun strukturnya. Yang ketiga, inspirasi dari proses, yaitu dapat diambil dari bentuk alam, sistem alam, atau proses alam. Pada tugas biomimikri ini, kelompok kami mengambil konsep tentang medical tape micro yang terinspirasi dari cacing parasit yang bernama Acantha cephalans. Ciri khas mereka adalah moncong yang ditutupi tulang belakang yang ditusukkan cacing ke dinding usus inangnya. Begitu masuk, ia mengontraksi 2 otot dan moncong panjang dengan cepat membengkak dan menambatkan di tempatnya. Jeffrey Karp, seorang insinyur biomedis Kanada yang bekerja sebagai profesor kedokteran di Sekolah Kedokteran Harvard, menyadari bahwa parasit pasti memiliki cara fantastis untuk mengikat diri pada inangnya. Dari ide tersebut, anggota tim Karp yang bernama Sung Yun yang menirukan kain pada cacing ini dengan membuat jarum mikro 2 lapis. Mereka memiliki inti kaku berbentuk kerucut yang terbuat dari polistirena, ditutupi oleh lapisan luar yang lembut yang terbuat dari poliakrilat, yaitu bahan kimia penyerap yang digunakan dalam popok sekali pakai. Ketika jarum menembus daging, intinya tetap sama, sementara lapisan luar dengan cepat menyerap air dan membengkak seperti moncong cacing ini. Ujung yang bengkak seperti kepala panah mengunci seluruh jarum pada tempatnya. Jika perban atau selotip yang dilapisi dengan jarum ini, mereka akan dengan mudah menyatukan 2 potong jaringan.
Bagi Karp, aplikasi yang paling jelas dari jarum berbahan dasar cacing adalah dengan menahan cangkok kulit pada tempatnya. Medical tape ini sering digunakan untuk menutup luka yang menganga akibat luka bakar, trauma, atau operasi besar. Untuk saat ini, sebagian besar ahli bedah mengikatnya ke pasien dengan menstaples atau menjahitnya di sekitar tepinya, tetapi metode ini memiliki masalah. Staples masuk begitu dalam sehingga dapat merusak jaringan, pembuluh darah, dan saraf. Jaringan yang sobek membuat lubang yang sedikit lebih lebar dari lebar staples, sehingga memudahkan masuknya bakteri infeksius. Dan karena staples hanya diterapkan di sekitar tepi, cairan dapat menyatu ke dalam ruang tengah dan mencegah cangkok menyatu dengan kulit di bawahnya. Sebaliknya, tambalan berbasis cacing ini melakukan kontak terus-menerus dengan daging yang mereka duduki. Mereka hampir tidak merusak jaringan di bawahnya dan ujung yang bengkak secara otomatis menutup lubang yang mereka buat, mencegah bakteri masuk. Mereka juga lebih kuat daripada perekat saat ini. Jarum Karp memiliki keunggulan lain. Jahitan ini mudah diaplikasikan dan tidak seperti kebanyakan perban dan plaster. Jahitan ini bekerja dengan baik pada permukaan kering maupun basah. Ini berarti bahwa mereka juga dapat digunakan dalam tubuh untuk menahan tendon ataupun ligamen di tempatnya, atau untuk menutupi kebocoran di usus atau bahkan paru-paru. Micro needles juga dapat digunakan untuk menyuntikkan obat serta mengikat jaringan. Cukup celupkan ujungnya ke dalam obat dan mereka akan perlahan melepaskannya ke daging di sekitarnya saat membengkak. Setelah Anda menghapusnya, Anda dapat menggunakannya lagi. Penemuan ini merupakan penemuan yang sangat bagus bagi dunia medis, sehingga dokter tidak perlu lagi memakai staples atau jarum jahit pada pasien yang habis melakukan operasi. Menurut Karp, penemuan ini bisa menjadi perangkat universal untuk jaringan lunak. Sekian video dari kami, terima kasih, semoga bermanfaat. Kami dari kelompok 8 pamit undur diri, dan see you!